Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bapak Yudi Jamaludin, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Cilengsi. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi tentang membuat kesepakatan melalui negosiasi. Nah, anak-anak sekalian, setelah kemarin kita berlatih mengenai definisi negosiasi, kemudian kalian berlatih sudah membaca wacana-wacananya. Sekarang di sini PD akan menjelaskan tentang apa sih ciri-ciri teks negosiasi itu. Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah teks itu akan menghasilkan kesepakatan, ya. Kemudian berikutnya ciri-cirinya adalah menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Nah, disebut negosiasi itu kenapa? Karena masing-masing harus mendapatkan keuntungan, bukan satu pihak ya, kedua belah pihak yang yang berselisih misalkan, kemudian yang akan menyelesaikan masalah, kemudian yang akan menyepakati sesuatu, masing-masing harus mendapat keuntungan. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Nah, ini jadi prioritasnya itu adalah kepentingan bersama, tidak boleh merasa harus saya yang beruntung, yang lain dirugikan tidak apa-apa. Itu berarti bukan negosiasi yang baik ya. Kemudian berikutnya bahwa negosiasi itu adalah sarana untuk mencari penyelesaian. Kemudian yang terakhir ciri-cirinya adalah mengarah pada tujuan praktis. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita lanjutkan ke struktur teks negosiasi. Di struktur teks negosiasi itu ada apa saja? Yang pertama ada orientasi. Orientasi itu kalau misalkan kedua belah pihak bertemu, nah saling sapa dulu, kemudian setelah saling sapa berkenalan. Kemudian setelah itu masuk ke orientasi ke teks struktur yang kedua, permintaan. Nanti yang bernegosiasi mengajukan permintaan bahwa saya ada masalah apa dan seterusnya. Berikutnya, orang yang diajak bicaranya biasanya atau yang dituju untuk menyelesaikan masalahnya, dia akan mendengarkan kemudian melakukan pemenuhan. Setelah itu ada penawaran. Struktur yang berikutnya adalah penawaran. Setelah itu persetujuan. Jika persetujuannya berhasil atau sama-sama menguntungkan, maka langsung ditutup ya. Adakan penutupan. Nah, anak-anak sekalian, di sini Pak Edi mencoba menampilkan contoh teks negosiasi. Nah, di sini ada pembeli dan penjual ya. Pembeli, permisi Pak, saya mau membeli gitar ini. Berapa harganya ya? Penjual menyampaikan, kalau gitar yang itu harganya 750.000 nak. Kemudian pembeli, harganya boleh kurang nggak Pak? Nah, berarti yang tadi permisi berarti orientasi. Kemudian berikutnya si pembeli menyampaikan tujuannya ya, bahwa dia akan membeli gitar. Kemudian si penjual menyampaikan harganya 750.000. Kemudian pembeli, harganya boleh kurang nggak Pak? Nah, berarti ini penawaran. Menawar ya. Kemudian penjual, boleh menawar berapa? Kemudian si pembeli menyampaikan 600.000 aja Pak, bagaimana? Kemudian si penjual dia berpikir juga ya, wah harga segitu rasanya tidak bisa. Nah, pembeli tetap dia melakukan apa, nego lagi, naikin harganya. Kalau 625.000 bagaimana? Penjualnya tetap, dia juga ingin tidak terlalu dirugikan ya, naikin dikit nak, 650.000 bapak lepas lah gitar ini. Nah, ternyata dengan harga 650.000 itu si pembeli juga tidak merasa terlalu mahal, si penjual juga sama ya. Maka sepakat nih pembeli, oke deh Pak, saya setuju, ini uangnya ya. Kemudian penjual berterima kasih, terima kasih nak, ini gitarnya. Kemudian pembeli juga mengucapkan terima kasih Pak. Nah, itu artinya negosiasi ini berhasil dengan baik ya, karena tidak ada yang dirugikan dan semuanya sepakat bahwa harganya adalah berapa? Harganya adalah 650.000 dari 750.000. Nah, kemudian anak-anak sekalian, berikutnya adalah latihan atau cara membuat teks negosiasi. Jadi membuat teks negosiasi itu ada cara-caranya. Pertama, kita harus melakukan persiapan dan perencanaan. Apa yang dilakukan pada tahap ini? Pada tahap ini, kalian bisa menentukan temanya dulu. Tema kegiatan negosiasinya apa nih? Negosiasi tadi tentang jual beli, misalkan
Besok tema tema negosiasinya adalah misalkan, oh di sini tetangga kami misalkan ada pohon yang misalkan batang pohonnya jatuh ke rumah kalian misalkan. Berarti kalian harus negosiasi kan untuk menyelesaikan masalah batang pohon itu. Kemudian kalian bisa menentukan sendiri ya kira-kira tema-tema apa saja yang bisa dijadikan untuk membuat naskah negosiasi. Boleh googling nggak? Boleh ya, kalian boleh melakukan googling. Berikutnya yang kedua, menentukan pihak-pihak yang berkaitan. Ingat, harus ada pihak-pihak. Tidak boleh sebelah pihak. Kalau sebelah pihak itu bukan negosiasi, berarti itu hanya sifatnya informasi. Pada kegiatan negosiasi perlu ditetapkan pihak-pihak berkaitan. Misalnya temannya tentang jual beli, maka tentukan siapa yang berperan sebagai penjual dan siapa yang berperan sebagai pembeli seperti naskah contoh yang tadi. Kemudian yang ketiga, yaitu cara membuat teks negosiasi adalah menentukan hal yang dinegosiasikan. Jadi kalian perlu menentukan apa yang dinegosiasikan dalam teks tersebut. Ya, kalau jual beli apa, kemudian barangnya apa, waktu dan tempatnya di mana. Itu jangan lupa ya. Kemudian yang keempat, menyiapkan penyampaian argumen. Pada tahap ini, masing-masing pihak mengutarakan apa yang diinginkan secara bijaksana. Nah, kemudian berikutnya adalah merancang kegiatan tawar-menawar dan penyelesaian masalahnya. Pada kegiatan ini dilakukan tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai sebuah kesepakatan. Misalkan temanya adalah jual beli, maka tawar-menawarnya bisa berupa kesepakatan harga atau jasa yang diperjualbelikan. Kemudian berikutnya menentukan penutup. Tahap ini merupakan tahap terakhir yang menutup proses negosiasi, misalnya antara kedua pihak saling mengucapkan terima kasih dan salam. Selain itu, jika negosiasi yang dilakukan bersifat formal, maka bisa juga ditutup dengan kesepakatan tertulis dan penandatanganan dokumen tertentu antara pihak yang terlibat. Nah, kemudian berikutnya kalian berlatih ya membuat teks negosiasi dengan menulis struktur teks negosiasi, kemudian mengembangkan kerangkanya menjadi sebuah teks yang utuh. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah materi negosiasi pada hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan mempraktikannya. Ingat, tugasnya adalah membuat teks negosiasi. Pada akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.